Sudah siap untuk belajar ya? Siap. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi pada pagi hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Masih, Bu. Tentang apa? Susu, pengujian susu berat jenis. Pengujian susu berat jenis menggunakan alat Laktodensimeter. Benar sekali. Nah, kalau kemarin kita belajar berat jenis menggunakan laktodensimeter, hari ini kita akan belajar tentang densitas atau bobot jenis menggunakan pipikrometer. Yang akan kita uji pada hari ini adalah sampel minyak. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian densitas cairan yang benar. Peserta didik dapat mengetahui langkah kerja uji densitas cairan yang benar, dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui mengaplikasikan uji densitas cairan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke materi, ada apa makanan khas Lampung yang lain disukai? Ada dijelaskan? Sanggumer. Sanggumer, sambal, ya. Terus ada lagi? Lapis legit. Lapis legit. Ada lagi? Angka. Nah, benar. Banyak makanan khas Lampung, terutama camilan khas Lampung dengan karakter rasa yang kuat atau bervariasi. Nah, menurut teman-teman apa sih bahan utama atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk ini? Hai, Bu. Minyak. Minyak. Selain minyak? Tepung. Tepung. Tepung apa kira-kira? Tepung beras. Tepung beras. Yang lain? Telur. Di apa? Mbak Hanif? Lapis legit. Ya benar, lapis legit kita perlu telur. Tadi Mbak Nufa menyebutkan salah satu bahan pembuatan yaitu minyak. Mayoritas pada pembuatan engka, lapis legit ataupun sanggumer kita membutuhkan minyak untuk pengolahannya. Nah, kira-kira apa ya manfaat minyak dalam pengolahan produk ini? Gorengan, Bu. Ya, buat penggorengan pada pisang goreng. Pisang goreng. Nah, selain itu apa lagi? Membuat gurih rasa, Ibu. Ya benar, membuat gurih rasa, terutama pada pembuatan lapis legit. Pada pembuatan lapis legit akan memiliki konsentrasi lapis legit yang lebih lentur. Selain itu tidak mudah lengket pada cetakan atau adonan. Nah, selain mempengaruhi nilai organoleptik rasa, ada apa lagi? Aroma, Ibu. Aroma, benar. Aromanya menjadi gurih. Nah, selain rasa aroma, lapis legit juga minyak dalam lapis legit mempengaruhi mutu atau kualitas dari lapis legit. Nah, apa sih yang tentu mempengaruhi ya terhadap kualitas lapis legit? Kira-kira bagaimana kita mengetahui kualitas minyak tersebut sehingga lapis legit yang kita juga bagus? Apa aja yang harus kita lakukan? Melakukan pengujian, Ibu. Pengujian. Selain pengujian, apa lagi? Kita bisa lakukan penilaian dari aroma rasa ini kan. Nah, selain aroma rasa, kita juga dapat melakukan pengujian yang akan kita lakukan pada praktik kali ini, yaitu pengujian densitas menggunakan pipikrometer. Nah, pengujian itu ada dua, antara uji organoleptik dan uji densitas minyak. Uji organoleptik itu tadi ada rasa, aroma, warna, tekstur. Itu merupakan salah satu uji kualitatif. Nah, selain itu juga ada uji densitas minyak menggunakan pipikrometer. Jadi uji kuantitatif. Nah, apa itu densitas? Ibu minta tolong Mbak Novi untuk membaca apa itu densitas. Densitas adalah besarnya massa zat setiap satuan volume. Densitas bisa disebut massa jenis atau bobot jenis atau kerapatan. Nah, benar, densitas itu perbandingan antara massa zat dan volume. Nah, densitas itu penting untuk mengetahui kualitas minyak. Nah, ada di gambar bagian sebelah sini itu ada bahan, dua jenis bahan apa? Air dan minyak. Air dan minyak. Kira-kira kenapa ya air dan minyak ini tidak dapat menyatu? Apa karena tidak dapat restu? Ya, Bu. Musuhan. Oh, musuhan. Karena tidak besti, Bu. Tidak besti. Nggak se-circle, Bu. Nah, kenapa ya minyak dan air ini tidak dapat menyatu? Hal ini karena memiliki nilai kerapatan yang berbeda. Selain itu memiliki nilai densitas atau massa jenis yang berbeda, sehingga massa minyak lebih rendah daripada massa air, sehingga minyak bagian atas dan air bagian bawah. Nah, rumus dari densitas yang sendiri adalah perbandingan massa per volume yang dinyatakan dengan satuan gram per sentimeter kubik atau gram per mili. Nah, selanjutnya adalah alat yang akan kita gunakan untuk uji densitas cairan, yaitu pipikrometer. Pipikrometer itu alat yang berfungsi untuk mengukur massa jenis atau densitas kelautan dan atau tidak. Di mana pipikrometer ada 5 ukuran. Ada apa aja ukurannya? 5 mili, 10 mili, 25 mili,
Melayakan produk Bu. Pelayanan produk. Nah, selain itu ada Memenuhi standar Bu. nah, benar memenuhi standar mutu suatu produk, di mana kita ketahui bahwa contohnya minyak goreng itu memiliki standar mutunya, kadar lemaknya, kadar protein, dan salah satunya kadar densitas ikan. Nah, sebelum kita masuk ke tugasan, apakah masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat. Nah, biar kita semakin semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Baik Bu. Masih hafal dan ingat kan tepuk semangat? Ya Allah. Lupa Bu. Oke, itu cobain ya. Ya, Bu. Kalau ibu bilang tepuk semangat, 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 gitu ya. Ya, Bu. Oke, kita bareng-bareng ya. Ya Bu. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan melihat video untuk pembagian tugas kelompok. Sebelumnya ibu akan bagi kelompok menjadi 3 ya. Kelompok pertama berdasarkan pertemuan sebelumnya ya, yaitu kelompok Zahra dan Nabila. Lalu kelompok kedua ada Novi dan Hanif, dan kelompok ketiga ada Hikmah dan Hanif. Nah, untuk penugasannya, teman-teman akan melihat video cara kerja kemudian densitas cairan menggunakan termometer. Link videonya sudah ibu kirim di grup WhatsApp masing-masing. Nanti akan dilihat, teman-teman akan mengamati alat, bahan, dan langkah kerjanya. Lalu ditulis pada lembar LKPD. Setelah itu ibu akan meminta perwakilan untuk membuat untuk ke depan presentasi ya. Silakan ditulis. Siapkan timah yang sudah dibersihkan dan klik. Kemudian, timbang timah kosong. Catat berat timah kosong. Sampel yang digunakan kali ini adalah minyak. Masukkan secara perlahan. Minyak dimasukkan sampai setengah dari lembut. Tutup pintu. Lihat apakah masih terdapat gelembung di ikan nasi, maka ulangi dari awal. Buat dengan tisu. Ya Bu. Ya, coba buka. Alatnya ada piknometer, Ya, gelas ukur, ya benar. terus tadi ada cawan deteksi juga Ibu. Ya, kalau bahannya kali sebutkan. Untuk bahannya itu minyak goreng atau minyak makan Bu. Ya, benar. Sudah ada kan ibu? Ada. Untuk alatnya ada oven. Ya benar, ada oven. Ya, sudah lengkap ya alat dan bahannya. Nah, sekarang ibu minta perwakilan maju untuk menjelaskan langkah-langkah kerja piknometer pada video. Yang berani? Mbak Diva, mau coba? Boleh, bukan. Duluan Bu. Oh ya, boleh. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 berdasarkan kelas dan saya. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Arif. Baik, jadi untuk langkah-langkah kemudian densitasnya yang pertama termometernya kita oven dulu untuk densitasasi. Kemudian setelah di oven, termometer kamu itu dipanggang dan selanjutnya termometer diisi sama minyak. Setelah diisi sama minyak, biasanya dipanggang dan kemudian dimasukkan ke lumut. Jadi lumutnya nanti termometer kosong ditambah isinya yang sudah ada sampelnya dibagi dengan termometer yang kosong dan dibagi ukuran termometer. Ada yang ditanyakan dari teman-teman bisa ada ya dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Mbak Diva dan Mbak Arifin telah menjelaskan hasil kerja kelompok.
sebelum menutup pertemuan, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Dan bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Sudah saudara. Kali ini kita mempelajari bagaimana cara menggunakan termometer untuk menguji kelayakan minyak bumi. Jadi minyak itu yang bagus seperti apa dan sebuah itu EPSI. Ya, benar sekali. Jadi kita dapat belajar, kemudian kita kira menggunakan termometer untuk mengetahui apakah minyak itu layak dan jadi nilai pembelian yang baik. Nah, karena waktunya juga telah habis, sebelum kita menutup pembelian pada pagi hari ini, saya mohon waktu kami berdua. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sebagai yang menikmati berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kemudian setelah pertemuan pada pagi hari ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.